Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi anak-anak hebat dengan Ibu Priyanti Ahadiani. Hari ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Masih di kelas 3B Hebat, SDN Pejaten Barat 08 pagi. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dalam proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi yang berorientasi masalah, peserta didik dapat menuliskan urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan dari PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan baku yang tepat. Dan yang keempat, dengan melengkapi tabel kegiatan, peserta didik dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Pernahkah kalian memperhatikan keadaan cuaca di sekitar? Cuaca apa yang paling kamu suka? Apakah cuaca cerah, mendung, ataukah hujan? Saat hujan tentunya bisa menghambat pekerjaan kita. Namun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hujan yang diturunkan. Karena tanpa hujan, lingkungan kita akan mengalami kekeringan. Modul ini secara khusus akan membahas bagaimana proses terjadinya hujan, serta perubahan wujud yang terjadi saat proses hujan. Selain itu juga, modul ini akan membahas tentang bagaimana menghitung waktu menggunakan garis bilangan. Hujan bukanlah fenomena asing, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan diartikan sebagai titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Sedangkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan adalah endapan dari cairan atau zat padat. Pada gambar 1 adalah peristiwa terjadinya hujan. Semua yang terjadi di alam tentu ada sebab akibat dan juga prosesnya. Tahap awal proses terjadinya hujan disebut evaporasi atau penguapan. Penguapan terjadi ketika panas bumi dan matahari mengenai air. Saat bumi dan matahari memanas, maka air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan bahkan samudera akan menguap. Dan uapan tersebut akan naik ke atmosfer. Contohnya saja ketika kita memasak air, dan ketika air tersebut mendidih, maka akan menghasilkan uap yang naik ke atas atau atmosfer. Begitupun proses awal terjadinya hujan, berawal dari penguapan. Tahap proses terjadinya hujan selanjutnya disebut kondensasi atau pengembunan. Dari penguapan yang terjadi sebelumnya, akan ada pengembunan yang membuat uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang kecil. Tentunya partikel-partikel tersebut hasil dari penguapan yang kemudian mengalami perubahan suhu. Setelah itu, partikel es akan berkumpul dan membentuk awan. Biasanya kita akan melihat gumpalan awan di langit. Nah, ternyata
Awan yang kita lihat tersebut menyimpan air loh. Proses terbentuknya partikel es menjadi awan disebut kolesensi. Untuk ukuran partikel es yang mengembun tidak besar, biasanya hanya 5-20 mm saja. Maka dari itu, air hujan yang turun pun akan memiliki kecepatan sekitar 0,01 sampai 5 cm per detik. Uap air yang ada di atmosfer tidak langsung jatuh ke bumi karena adanya udara yang bergerak cepat. Nah, proses selanjutnya disebut presipitasi atau mencairnya butiran es yang sudah mengembun di awan. Butiran yang sudah mencair itulah yang nantinya akan turun ke bumi dan disebut hujan. Perlu diketahui, hujan tidak turun di tempat di mana uap air didapat, karena akan membawa gumpalan awan yang berisi uapan air tersebut berpindah-pindah. Jadi yang membawa gumpalan awan itu adalah angin ya nak. Selama kejadian berpindah-pindah tempat tersebut, awan bisa saja mengalami presipitasi. Dan ketika awan sudah terlalu padat dengan uapan air di dalamnya, maka ia tidak akan bisa menahannya. Itulah yang kemudian menyebabkan hujan jatuh. Kita tahu bahwa ada hujan lebat atau sekedar gerimis. Hal ini juga ada penyebabnya loh. Ketika awan berada di dekat bumi, maka hujan yang dihasilkan hanya gerimis saja. Namun jika awan jauh dari bumi, maka hujan yang turun bisa lebat. Jadi, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap, terkena panas matahari, kemudian uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Sekarang kalian bisa mencoba untuk menceritakan urutan terjadinya hujan. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10 menit. Berapa lama hujan turun? Mari kita mulai berhitung. Dari pukul 7.15 sampai pukul 8 yaitu 45 menit. Dari pukul 8 sampai ke pukul 9 yaitu 1 jam. Dan dari pukul 9 sampai dengan 9:10 itu 10 menit. Jadi 45 ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Maka lama hujan turun adalah 1 jam 55 menit. Gampang kan anak-anak? Sekarang kita coba ke pertanyaan berikutnya. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Kita buat garis bilangan dulu. Setelah itu kita berikan jarak 30 menit. 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6.55. Jadi Udin sudah sampai di sekolah pada pukul 6:55 menit. Untuk LKPD hari ini, tuliskan nama anggota kelompokmu.
Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, amatilah gambar terjadinya hujan. Kemudian, jelaskan gambar sesuai dengan urutannya. Dan yang ketiga, tuliskan pada lembar yang tersedia. Untuk kegiatan berikutnya, diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul berapa ya nak? Yang kedua, 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul. Yang ketiga, 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Yang keempat, 3 jam setelah pukul 01.20 adalah pukul. Dan yang kelima, 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul. Pasti kalian bisa menjawabnya. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Berikut daftar pustaka untuk bahan ajar ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.